Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisora dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang negara dan konstitusi dalam berbentuk video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendalami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi. Ada beberapa organisasi-organisasi lain seperti keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan, dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang terlepas dari masalah kenegaraan. Secara umum, negara diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk ikut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk negara. Elemen-elemen tersebut yaitu: yang pertama, masyarakat. Masyarakat adalah unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan. Kedua, yaitu wilayah atau tutorial. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu wilayah. Selain pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan. Artinya, apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu, atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Ketiga, pemerintahan. Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan dalam wilayah negara. Ada 4 macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Batas-batas negara. Wilayah daratan mempunyai batas, yaitu batas alamiah, batas suatu negara lain yang terjadi secara alamiah, misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, dan hutan. Batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan. Ketiga, batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan 2 alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi, dan sistem sentralisasi di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Tujuan negara. Adapun tujuan negara bermacam-macam, antara lain: yang pertama, untuk memperluas kekuasaan, kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban umum, dan yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan umum. Konstitusi. Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata kerja constituer dalam bahasa Perancis atau membentuk.
Yang dibentuk adalah negara yang mengandung arti awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah grondwet, yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar grond dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah grondwet menjadi undang-undang dasar. Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam arti tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang suatu negara. Ada pula jenis-jenis konstitusi, yaitu jenis konstitusi yang tertulis atau written constitution dan jenis konstitusi tidak tertulis unwritten constitution. Tujuan dari konstitusi. Pada umumnya, hukum bertujuan agar adanya tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama, dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Berlakunya suatu konstitusi sebagai dasar hukum yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini disebut para ahli sebagai constituent power, yang merupakan kewenangan yang di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatnya yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Menurut Savorgin Lohmann, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Konstitusi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari bahan-bahan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitualisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.